Hai Plats, selamat datang. Udah daftar SNMPN Politeknik 2020 belum? Mimin ingetin kembali ya, penutupan pendaftaran SNMPN Politeknik terakhir 13 Maret 2020. Kalau mau tahu gimana cara daftarnya, ikutin terus video ini ya. Pertama, silakan kamu login ke web snmpn.politeknik.or.id. FYI aja nih, tahun lalu namanya masih PMDKPN atau Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri. Dan baru aja tahun ini dia berubah nama menjadi SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Selanjutnya, kamu bisa login dengan input username dan password yang sudah diberikan oleh sekolah. Fun fact-nya adalah SNMPN nggak pakai kuota ya, jadi siapapun kamu yang pengen daftar tinggal bilang aja sama pihak sekolah dan langsung daftar deh. Oh iya, untuk kamu yang sudah diberikan username dan password, lalu kamu lupa login selama 7 hari, maka username dan password kamu akan hangus. Setelah login, kamu akan mendapatkan tampilan sebagai berikut. Di sebelah kanan, kamu akan melihat highlight yang berwarna merah, yang artinya kamu belum mengisi data yang diperlukan. Di sebelah kiri, di sini ada section biodata, keluarga, ekonomi, rapor, prestasi, dan pemilihan politeknik yang harus kamu lengkapi. Baru selanjutnya terakhir kamu bisa finalisasi. Data yang bakal kita isi pertama adalah biodata. Di sini, semua data diri kamu harus diisi secara lengkap dan benar, mulai dari NIK atau nomor KTP, nama lengkap kamu, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, email aktif kamu, dan telepon serta telepon rumah. Banyak yang nanya nih sama Mimin, Min, kalau aku nggak punya telepon rumah gimana? Bisa kamu isi nol aja atau kamu isikan nomor orang tua. Kalau sudah selesai semua, ini juga bagian penting dari pengisian biodata. Kamu harus upload foto dengan format JPEG atau JPG, ukurannya maksimal 500 kilobyte. Jika semua datanya sudah lengkap dan sudah benar, maka kita langsung simpan aja. Oke, jika data sudah berhasil disimpan, maka akan keluar notifikasi data berhasil diupdate. FYI aja nih Plats, kalau kamu belum selesai mengisi bagian ini, kamu tidak bisa next ke bagian keluarga. Jadi make sure semua data diri kamu sudah lengkap dan sudah benar. Lalu kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu bagian keluarga. Bagian kedua yang harus kamu isi adalah data keluarga. Di sini kamu wajib mengisikan nama ayah, nama ibu, lalu status ayah dan ibu, apakah masih hidup, wafat, atau bercerai, hubungan dengan ayah dan ibu kamu, kandung atau tiri, lalu kamu juga bisa isikan pendidikan terakhir mereka, mulai dari SD sampai dengan S3. Lanjut, tinggal kamu isikan pekerjaan ayah. Di sini pilihannya ada tidak bekerja, wira swasta, PNS, pegawai swasta, anggota TNI atau Polri, petani atau nelayan, dan lainnya. Isikan juga pendapatan orang tua kamu. Kalau memang orang tua kamu bekerja. Tapi kalau misalnya orang tua kamu tidak bekerja, kamu bisa isikan nol saja. Jadi jangan dikosongkan, tapi kamu isi dengan angka nol. Dan yang paling penting setelahnya adalah kamu diwajibkan juga untuk mengunggah scan kartu keluarga, slip gaji orang tua, lalu SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Semuanya dalam bentuk JPEG atau JPG dengan ukuran maksimal 500 KB dan minimal 100 KB. Suka ada yang tanya nih, Min, ini kenapa ribet banget sih? Ya emang ribet, soalnya nanti pas pengumuman SNMPN Politeknik langsung diberikan informasi di kampus mana kamu lolos dan berapa UKT-nya. UKT itu adalah uang kuliah tunggal atau bahasa gampangnya adalah uang semesteran deh, Plats. Jika sudah selesai semua, kita langsung klik simpan. Nah, jika data sudah berhasil disimpan, maka akan keluar pop-up lagi berhasil simpan data keluarga. Jika sudah selesai, kita bisa lanjut ke bagian ekonomi. Ini adalah bagian ketiga untuk mengisi data SNMPN Politeknik 2020. Di sini, kamu harus mengisi gambaran ekonomi dari keluarga kamu. Pertama, kepemilikan rumah, apakah milik sendiri, sewa atau kontrak, atau yang lainnya. Yang kedua, luas tanah.
Min, ini taunya dari mana? Masa aku harus pakai meteran? Gampang kok, Plats. Caranya dengan cek pajak bumi dan bangunan yang kamu bayarkan tahun lalu. Langsung deh kamu cek ke bagian bumi, nanti ketahuan berapa luas tanah di rumah kamu. Selanjutnya ada pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan. Ini adalah pajak yang kau bayarkan 1 tahun sekali dan informasinya ada di paling bawah tuh. Berapa nominal yang harus kamu bayarkan. Selanjutnya ada pengeluaran listrik. Min, bukti pembayaran listriknya hilang. Ini listrik bulan berapa? Kan beda-beda bayarnya. Gini Plats, kamu bisa isi pengeluaran listrik kamu seenggaknya yang 3 bulan terakhir, karena itu adalah yang paling update. Selanjutnya, pilih sumber air, apakah kemasan, PDAM, sumur, sungai, atau mata air. Next, ada pengeluaran air. Min, kan aku pakai sumur, jadi gimana? Ya udah, dinolin aja, karena kan tidak ada pengeluaran. Kalau emang ada pembayaran, silahkan cari bukti pembayarannya, seenggaknya yang 3 bulan terakhir, sama kayak listrik yang tadi. Terus, isikan jumlah mobil dan sepeda motor kamu, isikan jumlah anggota sesuai dengan kakak, isikan hutang kamu kalau memang ada, dan terakhir adalah total tabungan. Total tabungan ini total tabungan satu keluarga aja, jadi kamu bisa kira-kira berapa total tabungan kamu. Nah, jika sudah selesai, silahkan kamu simpan. Jika sudah berhasil disimpan, lagi-lagi akan keluar pop-up berhasil simpan data ekonomi. Sekarang kita lanjut ke bagian data rapor. Akhirnya, kita masuk ke bagian pengisian data rapor. Di bagian ini, kamu diwajibkan mengisi rapor dari semester 1 sampai semester 5. Nah, di bagian yang ini nih, sudah tertera keterangan kalau di rapor kamu ada 2 nilai, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Maka silahkan kamu ambil nilai rata-ratanya. Misalnya nih, nilai mata pelajaran matematika kamu yang bagian pengetahuannya 80. Lalu nilai matematika bagian keterampilannya 90. Caranya tinggal 80 ditambah 90 dan dibagi 2. Jadi yang kamu input nilai matematikanya adalah 85. Yuk kita langsung coba isi untuk yang semester 1. Nah, silakan kita klik di bagian data rapot. Di sini tertera rapot untuk semester 1 ya, Plats. Di bagian ranking ini wajib kamu isi entah ranking kelas atau ranking paralel. Buat kamu yang nggak tahu ranking paralel itu apa, ranking paralel adalah ranking yang diambil dari satu angkatan. Jadi misalnya, dalam satu angkatan kamu ada 100 orang dari 3 kelas. Jadi sekolah akan mengurutkan ranking nomor 1 sampai 100 dari 3 kelas tersebut. Kamu juga harus ingat, waktu kelas 1 semester 1, berapa sih jumlah siswanya? Ini juga wajib kamu isikan. Pilih juga bagian kurikulumnya, apakah K13 atau KTSP. Skala. Skala itu atau yang kita bilang range ya, atau range nilai gitu. Kamu bisa pilih dari 0 sampai 100 atau 0 sampai 10. Buat kamu yang K13 biasanya nilai rapornya nilainya antara 0 sampai 100. Oh iya, rapor yang kita isikan ini adalah rapor untuk yang khusus SMK. Jadi buat kamu yang anak SMA, boleh nih request video di bawah biar kita jelasin gimana cara pengisian rapor untuk anak SMA. Seperti itu. Sekarang kita tinggal copy paste aja. Nah, di sini kita udah dapat tampilan semester 1, semester 2, semester 3, 4, dan 5 sudah diisi. Sekarang kita masuk ke bagian scan rapor. FYI, upload atau unggah scan rapornya per semester ya. Misalnya ada yang nanya nih, Min, rapor semester 1ku ada 2 lembar, itu gimana? Kamu bisa scan dua-duanya dan jadikan satu file ya. Jangan lupa nih, scan rapornya dijadikan dalam bentuk PDF. Dan perhatikan juga ukuran filenya, Plats. Ukuran minimum yang diupload adalah 250 KB dan maksimal 1 MB. Nah, jika kamu sudah mengisikan data rapor kamu dan juga kamu sudah mengunggah scan data rapor kamu, kita bisa langsung next ke bagian prestasi. Di bagian ini kamu bisa memasukkan prestasi atau lebih tepatnya melampirkan sertifikat sih. Sertifikat yang bisa kamu lampirkan maksimal 6 ya, sesuai yang tertera di sini.
Ingat, cuman sertifikat yang kamu dapat selama di SMA atau SMK aja yang dilampirkan. Scan sertifikatnya, Mimin nggak capek-capek ingetin ya, dalam bentuk JPEG atau JPG. Ukurannya minimal 250 kilobyte dan maksimal 1 megabyte. Nah, menurut Mimin sih, di sini dia ngasih infonya cukup detail ya, di mana dikatakan sertifikat kerja praktek atau PKL ya, atau sertifikat TOEFL dan sejenisnya, atau sertifikat ranking, sertifikat sekolah bukan termasuk prestasi. Jadi cukup jelas sih batasannya apa yang boleh kalian upload dan enggak. Nah, kalau emang kalian ada sertifikat yang pengen dilampirkan, silahkan klik di bagian data prestasinya. Langsung kamu isikan aja nama kompetisinya. Lalu di sini ada kategori lombanya. Kamu silakan pilih berdasarkan apa yang sudah dikasih pilihannya di sini. Terus untuk skalanya minimum yang paling kecil di kabupaten atau kota, provinsi, nasional, internasional. Dan buat kamu yang lombanya kamu nggak tahu nih skala apa, bisa pilih yang bagian tidak diketahui. Tipe perlombaan, apakah individu, tim, grup, atau kelompok? Pencapaiannya, kamu bisa pilih dari juara 1 sampai juara harapan kedua. Bahkan, buat kamu yang finalis atau peserta, nggak usah sedih, kamu tetap bisa melampirkan sertifikat kamu di sini. Yang ini adalah bagian tahunnya, dari tahun 2017 sampai 2020. Jadi ini jelas banget ya, artinya cuma sertifikat yang kamu dapat selama di SMA atau di SMK yang bisa kamu cantumkan. Kalau memang ada sertifikat yang pengen kamu masukkan, kamu bisa langsung browse, langsung dikasih klik tombol tambah. Hampir selesai juga video ini, sekarang kita masuk ke bagian pemilihan politeknik. Di bagian ini, kalian dapat kesempatan memilih 2 politeknik dengan 3 program studi ya, atau jurusan. Jurusan politeknik yang bisa kamu pilih sudah dicocokkan dengan jurusan sekolah. Artinya, anak SMA IPA cuma bisa pilih jurusan yang menerima anak SMA IPA aja. Dan begitu sebaliknya. Sekarang kita coba pilih ya, pilihan politekniknya. Ini pilihan pertama, kalau pengen tambah pilihan, langsung klik tambah pilihan. Oke, teman kita ini dia pilih Politeknik Negeri Malang, jurusan D4 Teknik Otomotif Elektronik, yang kedua Politeknik Negeri Batam, jurusan D4 Administrasi Bisnis Terapan. Jika sudah, langsung selesaikan pilihan atau kita save. Oke. Kalau datanya sudah tersimpan, kita bisa langsung ke bagian finalisasi. Oh iya, buat kamu yang ikutan bidik misi atau sekarang namanya KIPK atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah, kamu bisa masukin KAP dan PIN-nya sewaktu finalisasi. Tapi kalau emang nggak ada, kamu bisa langsung lanjutkan finalisasi. Jadi kalau udah make sure semua datanya dari bagian biodata sampai pemilihan politeknik sudah benar, kita langsung lanjutkan finalisasinya. Nah, ini ada sedikit kuesioner. Jadi, angket gitu ya, dia nanya mengetahui SNMPN dari mana. Oke, sekolah, teman. Oke, terus alasan mengikuti SNMPN, jalur alternatif PTN, pengen lanjut ke Poltek. Kalau sudah selesai, langsung simpan dan lanjutkan finalisasi. Nah, di sini itu ada semacam preview. Jadi, preview buat apa namanya kartu pendaftarannya. Coba di open dulu. Nah, ini tuh bagian previewnya. Jadi ada nama kamu, nomor, ini bagian biodatanya, terus data rapor yang kamu masukkan, dan ini adalah pilihan politekniknya. Ini semacam previewnya gitu ya. Kalau sudah oke, ini ada semacam konfirmasi nih. Apakah Anda yakin ingin melakukan finalisasi? Kalau misalnya udah pasti semua jawabannya betul, langsung kita ya lanjutkan finalisasi.
Nah, ini konfirmasi yang harus dicek. Nah, nih, perlu diketahui bahwa setelah proses finalisasi, Anda tidak dapat mengganti data yang telah tersimpan. Pastikan data yang telah Anda masukkan adalah data yang lengkap dan valid. Kalau udah oke, langsung kita lanjutkan finalisasinya. Yeay, terima kasih Anda telah melakukan finalisasi. Nah, di sini sebelum langsung logout, tahan dulu, kamu unduh lagi nih bukti pendaftarannya. Kamu lihat dulu di bagian kartu pendaftarannya itu. Nah, emang kenapa sih, Min? Ada apa? Jadi gini, ada politeknik yang mewajibkan kamu mengirimkan berkas dan ada juga politeknik yang nggak perlu kirim berkas. Terus kita taunya dari mana? Nah, makanya Mimin bilang kamu download dulu bukti pendaftarannya. Nanti di bagian atas ini, kotak yang paling atas, akan ada tulisan nih apakah kamu harus mengirimkan berkas atau enggak. Nah, di sini pop-up-nya, pengiriman bukti pendaftaran tidak diperlukan. Anda tidak perlu mengirimkan berkas ke Politeknik. Artinya jelas nih, habis pendaftaran online ini selesai, ya udah kamu tinggal keep atau simpan aja bukti pendaftarannya dan kamu tidak perlu mengirimkan berkas. Nah, terus kalau kita harus kirim berkas, jadinya gimana tuh? Biasanya kamu dikasih tahu nih di bagian sini kapan sih batas terakhir pengiriman berkasnya dan apa aja berkasnya. Setelah kamu kirim berkasnya, kamu wajib upload resi atau bukti pengiriman berkas dari Pos Indonesia atau JNE. Nah, kalau berkasnya apa aja, nanti kamu bisa cek aja di Instagram kita @lbbplatinumbatam. Nanti Mimin kasih pop-up-nya di description box. Tenang aja, nanti kita bantu kamu menjawab semua kegalauan kamu deh soal SNMPN. Jangan cuma cek aja, tapi juga follow biar nanti Mimin bisa langsung bantu. Oke, sebelum durasinya semakin panjang, semangat buat kamu pejuang Politeknik. Mimin doain lolos SNMPN Politeknik 2020 dan see ya di SNMPN 2021. Dadah.